Assalamualaikum kawan, dengan aku Fiska Indah. Langsung klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channelku. Kali ini kami akan membahas model pembelajaran multikultural yang beranggotakan Rovita Gahayu, Fiska Indah Octavia, dan Yuyun Adi Lestari. Dalam model pembelajaran multikultural, poin-poin yang akan kita bahas yaitu ada A. Konsep pembelajaran multikultural, B. Kurikulum pembelajaran multikultural, C. Manajemen strategi dan strategi pembelajaran multikultural. A. Konsep pembelajaran multikultural. Pengertian pembelajaran multikultural merupakan strategi yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas. Pembelajaran ini adalah proses pendidikan yang dapat membimbing, bentuk, dan mengondisikan siswa agar memiliki mental atau karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan ideologi, sosial, ekonomi, maupun perbedaan agama. Tujuan pembelajaran multikultural. Berdasarkan tujuan pendidikan multikultural ini, terdapat 3 macam tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. A. Aspek sikap, yaitu untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Aspek pengetahuan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, serta pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Aspek pembelajaran, yaitu untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, membantu klarifikasi nilai, dan menjelaskan dinamika kultural. B. Kurikulum pembelajaran multikultural. Yang pertama yaitu perspektif dan tahapan kurikulum multikultural. Berdasarkan definisi dan tujuan pendidikan multikultural kurikulum, pendidikan multikultural seharusnya berisi materi yang dapat menghadirkan lebih dari satu perspektif tentang fenomena kultural. Untuk menghadirkan keragaman perspektif dalam kurikulum ini, menurut James Bank Zoran Minderovic, dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu tahap kontribusi, tahap perubahan, tahap penambahan, dan tahap aksi sosial. Jika pada tahap kontribusi, kurikulum memfokuskan pada kebudayaan minoritas tertentu. Pada tahap penambahan, kurikulum memperkenalkan konsep dan tema-tema baru, misalnya tema-tema yang berkaitan dengan multikulturalisme tanpa mengubah struktur kurikulum yang esensial. Dan apabila pada tahap perubahan, kurikulum memfasilitasi siswa untuk melihat berbagai isu dan peristiwa dari perspektif budaya minoritas, dan pada tahap aksi sosial, kurikulum mengajak siswa untuk memecahkan problem sosial yang disebabkan oleh persepsi budaya dalam satu dimensi. 2. Kurikulum sebagai silabus. Kurikulum sebagai silabus dapat dipahami dalam pengertian sebuah pernyataan atau daftar pokok bahasan, bahan ajar, dan sejumlah mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan yang berbentuk mata pelajaran. Dengan demikian,
Pendidikan yang menjadikan kurikulum sebagai silabus merupakan proses penyampaian sejumlah mata pelajaran kepada siswa dengan metode tertentu. Untuk memberikan pendidikan multikultural, sekolah atau guru pun perlu menelaah secara kritis tentang materi dan bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, agar tidak terjadi berbagai macam bias. Dalam kaitan ini, Satker Donna M. Golnick dan Philip mencatat adanya 6 macam bias dalam buku teksnya yang digunakan dalam pembelajaran. Keenam macam bias tersebut yaitu bias yang tidak terlihat, pemberian label, selektivitas, tidak mengacu realitas, pembagian dan isolasi, dan yang terakhir yaitu bahasa. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai proses. Yang dimaksud dengan kurikulum sebagai proses adalah interaksi antara guru, siswa, dan pengetahuan di kelas. Atas dasar ini, semua yang terjadi dalam proses pembelajaran dan semua yang dilakukan guru siswa di kelas adalah kurikulum. Menurut Lawrence Steinhaus, kurikulum dengan model ini menuntut 3 langkah, yaitu ada perencanaan, atau disebut dengan planning, telaah empiris atau disebut dengan empirical study, dan penilaian, justification. Tahap perencanaan yaitu harus memuat prinsip seleksi isi, prinsip pengembangan strategi pembelajaran, prinsip pengambilan keputusan tentang materi, dan prinsip mendiagnosis kasus-kasus yang terjadi. Tahap telaah empiris harus memuat prinsip penilaian terhadap kemajuan siswa, prinsip penilaian terhadap kemajuan guru, petunjuk praktis pelaksanaan kurikulum dalam berbagai konteks dan situasi, serta informasi tentang perubahan efek yang terjadi karena konteks yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada tahap penilaian. Tahap penilaian harus memuat formulasi tujuan kurikulum yang dapat diuji secara kritis. Manajemen strategi dan strategi pembelajaran pendidikan multikultural berdasarkan aspek metodik. Strategi dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan. Definisi manajemen pembelajaran sebagai praktik prosedur yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar. Yang pertama yaitu manajemen pembelajaran multikultural, yang membatasi pada 3 faktor dalam manajemen pembelajaran di antara lain lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan gaya pengajaran guru. Strategi pembelajaran multikultural. Kelas yang diragam latar belakangi budaya siswa lebih sesuai dengan gaya kepemimpinan guru yang demokratis. Melalui pendekatan demokratis, guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti dialog, simulasi, permainan peran, observasi, dan penanganan kasus. Dengan strategi pembelajaran tersebut, siswa disimulasikan akan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam hidup sosial. Bahkan mereka akan memiliki pengalaman yang nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikannya nilai-nilai dari pendidik multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun akan tumbuh pada diri mereka. Yang ketiga yaitu kompetensi guru dalam pembelajaran multikultural. Pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut guru memiliki kompetensi multikultural. Menawarkan 6 kompetensi multikultural guru yaitu 1. Memiliki nilai-nilai hubungan sosial yang luas. 2. Terbuka fleksibel dalam mengelola keragaman siswa. 3. Sikap menerima pendapat disiplin ilmu tentang latar belakang, ras, dan gender. 4. Memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas. 5. Mau berkolaborasi dan
berkoalisasi dengan pihak manapun. 6. Bertoleransi pada program masa depan. Sifat umum pada prinsip guru adalah manusia secara utuh, yaitu manusia sebagai pribadi yang merupakan pengawajatan mengulangi berbagai ciri, karakter hakiki atau sifat koordinasi manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu individu sosial, jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Sifat khusus mengelompokkan bakat khusus seorang sebagai bakat memahami fabel maupun nurektal, skolastika, bakat karena kesekretariatan, pemahaman, menarik, tilitik, ruang atau 3 dimensi, bakat bahasa. Prosedur pembelajaran. Prosedur yang ditempuh dalam pengelolaan pembelajaran multikultural adalah memiliki tahap kegiatan pendahuluan, kegiatan utama, analisis abstrak, penerapan, dan kegiatan penutup. Kesimpulan, model pendidikan di Indonesia maupun di negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Pendidikan multikultural juga dinilai penting mengetahui perbedaan kepentingan dan perbedaan karakter dalam pendidikan lokal. Hai kawan, thank you for watching. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Wassalamualaikum, bye-bye.